Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengkajian kitab Al-Muqni' fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di masalah tentang qada. Namun sebelum kita membaca matan dari kitab tersebut, maka kita bahas lebih global dulu untuk masalah pembagian macam solat dari segi penunaian, dari segi waktu penunaiannya. Di solat terbagi menjadi beberapa macam dari segi waktu penunaiannya. Ya, solat terbagi menjadi 4 macam dari segi waktu penunaiannya. Kapan ditunaikan? Yang pertama al-ada, yang kedua yaitu al-i'adah atau at-tikrar, yang ketiga yaitu al-jama', yang keempat al-qada. Jadi salat terbagi, salat ditinjau dari waktu pelaksanaannya itu ada 4 model pelaksanaan. Yang pertama al-ada, yaitu penunaian on time. Yang kedua al-i'adah atau at-takrar, yaitu pengulangan on time. Yang ketiga al-jama', yaitu kolaborasi atau menggabungkan 2 salat. Yang keempat al-qada, yaitu menunaikan salat setelah lewat waktunya. Jadi ada 4 macam salat ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Ini bukan masalah zuhur jam sekian, asar jam sekian, bukan itu, tapi dari segi waktu dan frekuensi pelaksanaannya. Ada 4 macam. Walau malam ini nanti kita fokus di kitab yaitu masalah yang keempat, yaitu al-qada. Tapi untuk lebih general dan lebih memperkaya maklumat tentang pelaksanaan salat, maka kita dahulukan muqaddimah ini dengan pembahasan 4 macam salat atau 4 macam pelaksanaan waktu salat. Yang pertama al-ada. Al-ada yaitu menunaikan salat on time, pada waktunya. Menunaikan salat pada waktunya. Salat subuh menunaikannya pada waktu subuh, dari awal waktu subuh atau pertengahan atau akhir. Maka ini nama al-ada. Al-ada yaitu menunaikan salat. Ya, menunaikan salat on time, pada waktunya, baik di awal waktu, pertengahan waktu atau akhir waktu. Jadi tadi salat maghrib kita melakukan al-ada. Itu yang pertama. Jadi ketika dia masih waktunya, maka disebut berarti memperform atau melaksanakan salat tepat pada waktunya. Adapun ganjarannya sesuai dengan keafdoliyahan
kapan dia lakukan sholat itu pada waktunya. Misal umumnya sholat fardu afdolnya adalah di awal waktu. Afdolnya adalah di awal waktu. Kecuali mungkin dua, yaitu pertama sholat zuhur ketika awal waktu lagi panas-panasnya, maka dianjurkan untuk mendinginkan sampai mungkin sejam kemudian atau 2 jam kemudian sampai suasana itu enggak sepanas yang tadi. Ini di zaman Nabi itu pernah terjadi, dilakukan. Tapi kalau sekarang kan ada AC, maka umumnya zuhur kita ini tetap afdal di awal waktu. Apalagi awal waktu itulah yang ada jemaahnya. Kemudian waktu Isya. Waktu Isya sebagian fuqaha mereka menilai bahwasanya asalnya lebih afdal ditunda sampai sepertiga malam pertama. Kisaran mungkin jam 9 atau jam setengah 10 kalau di masa kita sekarang. Karena Nabi SAW melakukannya kadang-kadang. Ya, namun ini pun ketika memang memang ada memungkinkan jemaah untuk datang jam segitu. Ketika jemaah tidak memungkinkan datang ke masjid jam segitu, maka lebih afdal kembali ke basic awal, yaitu di awal waktu Isya. Nah, jadi baik di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu, maka ini semua termasuk al-ada, yaitu menunaikan sholat pada waktunya. Menunaikan sholat pada waktunya. Orang yang sholat maghrib sekarang jam segini 6:30, maka dia melakukan sholat pada waktunya. Baik dia sholat sendiri atau sholat jemaah, itu urusan lain. Yang penting dia di waktunya sholatnya. Kemudian sholat subuh misalnya dia jam 5:30 pagi. Nah ini belum keluar dari waktu, maka dia masuk kategori pertama, yaitu al-ada, menunaikan sholat pada waktunya. Taib. Ada orang menunaikan sholat pada waktunya, tapi dia berdosa. Padahal itu memang masih waktu sholat. Maka ini terbagi menjadi 2 macam. Pertama, dia menunaikan sholat pada waktu asar di setengah waktu terakhir, waktu asar. Dan sholat Isya di setengah waktu terakhir, waktu sholat Isya. Maka orang yang menunaikan sholat asar dan atau sholat Isya di paruh kedua dari waktunya dengan sengaja karena lalai, maka dia berdosa. Ana ulangi. Kalau misalnya sholat asar kita jam berapa? Misal 3:30. Ya. Memang itu awal waktunya. Misal jam 3:40, 3:45, 3:50 itu awal waktu. Taib. Waktu asar itu terbagi, menurut sebagian ulama terbagi menjadi 2 macam. Ya. Waktu afdal atau ibahah boleh, jawaz. Ya. Dan ada waktu darurat. Nah dikatakan waktu darurat ini adalah separuh kedua dari waktu asar. Waktu asar kalau kita jam 3:40 sekarang misalnya, dan waktu maghrib itu jam 5:50 misalnya, maka mungkin jam 5:15 itu sudah termasuk waktu darurat. Apa maksud waktu darurat? Yaitu waktu yang orang sholat asar ketika itu hanya diperbolehkan bagi yang beruzur. Kalau enggak beruzur tapi sholatnya jam segitu, jam 5, jam setengah 6 terutama ummahat, yang harusnya sholatnya jam 4 atau sebelumnya itu bisa, tapi dia karena lalai atau karena nggak diingetin, maksudnya karena lalai aja gitu, malas, akhirnya sholatnya jam 5. Maka walaupun sholatnya sah, dia tetap berdosa. Berdosa karena apa? Karena ada kelalaian walaupun on time. Tapi kalau ummahat ini sholat jam 5:30 sore, sholat asar, ini masuk kategori al-ada, sholat on time. Bisa dipahami gak jemaah yang sholat on time? Masih waktu asar enggak? Masih waktu asar. Tapi dia berdosa enggak? Berdosa. Kenapa? Karena dia memasuki pertengahan waktu yang hanya untuk orang-orang darurat saja untuk sholat asar ketika itu. Ya apalagi makin menjelang maghrib, itu makin buruk sekali. Kecuali bagi yang beruzur. Beruzur mungkin karena sakit, atau karena ketiduran, atau karena apa. Maka sholatlah saat itu di waktunya, walaupun waktu darurat, dan dia tidak mendapatkan dosa. Begitu. Kemudian waktu Isya. Waktu Isya menurut sebagian dari fuqaha, ada waktu afdolnya, ada waktu bolehnya, dan sama seperti sholat asar ada waktu darurat. Nah waktu Isya itu bagi yang tidak beruzur, bagi yang normal-normal aja hidupnya, tidak sakit, tidak ketiduran, tidak apa,
maka dia sebenarnya paling akhir limit untuk diperbolehkan untuk sholat isya itu sampai pertengahan malam. Kalau misalnya malam dimulai dari jam 5.50 sore dan berakhir malam itu jam 4 lewat 40-an subuh, mungkin pertengahan malam jam setengah 12 atau sekitar jam itulah. Maka kalau misalnya dia padahal dari waktu jam 7.30 sampai setengah 11 itu dia free. Main game, baca buku, bercengkrama dengan anak istri. Namun dia menunda sholatnya sampai jam 1, sholatnya sah enggak? Sholatnya sah. Tapi dosa enggak? Dosa dia. Karena menunda sampai keluar waktu yang diperbolehkan. Sedangkan orang yang sholat setengah 12 sampai jelang subuh itu hanyalah orang sholat isya yang memang beruzur mungkin karena ketiduran atau sakit atau mungkin operasi atau apalah gitu. Ya seperti itu jemaah sekalian. Maka dua waktu ini yaitu paruh kedua waktu sholat asar dan paruh kedua waktu sholat isya itu adalah waktu darurat namanya. Namanya waktu ad-darurah. Waktu sholat asar dan waktu sholat isya yang diperbolehkan hanya untuk orang yang berdarurat karena lupa atau sakit atau ada sesuatu yang darurat yang dia nggak bisa menunaikan di sebelumnya. Makanya sebagian dari ulama menafsirkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat yang mana mereka salat tapi mereka lalai. Nah, lalai di sini sebagian ulama menafsirkan lalai di sini yaitu imma keluar dari waktu aslinya atau dia menunaikan sholat pada waktu darurat yang hanya orang-orang beruzur saja yang layak untuk sholat saat itu, tapi karena dia lalai, dia baru sholat saat itu. Sah sholatnya, namun dia ada dosa karena kelalaian dan dia wajib untuk bertaubat. Begitu ya jemaah sekalian. Nah orang yang sholat asar pada jam setengah 6, orang yang sholat isya pada jam 2 malam, mereka masuk kategori nomor pertama yaitu al-ada, performing sholat on time. Pada waktunya enggak? Pada waktunya. Ya gitu ya, bisa dipahami jemaah. Jadi misalnya isya kita jam 7. Nah ada orang sholat maghrib jam 6 lewat 50. Masih sempat? Sempat. Dosa? Enggak dosa insya Allah. Karena bukan waktu darurat insya Allah. Enggak apa-apa insya Allah. Karena masih waktunya. Tapi dia melakukan performa di sini apa? Ada bukan ada, yaitu menunaikan pada waktunya. Begitu, itu namanya al-ada gitu ya. Tapi kemudian yang kedua yaitu al-i'adah atau at-takrar atau at-tikrar. Dia adalah repetition, yaitu pengulangan sholat fardu. Pengulangan sholat fardu pada waktunya disebabkan beberapa hal. Di sini pengulangan sholat fardu pada waktunya disebabkan beberapa hal. Jadi ada namanya i'adatus sholah, ada namanya mengulang sholat. Mengulang sholat ini ada yang karena sholat pertama tidak sah dan ada yang karena faktor lain padahal sholat pertamanya masih sah. Lagi, mengulang sholat ini ada karena faktor pertama mungkin karena sholat pertama tidak sah maka disuruh ulang. Atau yang kedua faktor lain yaitu sholat pertamanya sah namun ada sebab lain. Jadi mengulang sholat fardu on time pada waktunya itu ada beberapa sebab. Ya, sebab pertama mungkin karena sholat pertamanya tidak sah. Ya, contoh Nabi SAW ketika di masjid ada salah satu sahabat yang beliau radhiyallahu anhu sholat. Dan sholatnya itu nggak benar, maksudnya kecepatan dan nggak memenuhi hak-hak sholat gitu loh. Ya, nggak tumak nina. Maka setelah selesai Nabi SAW nggak menginterupsi orang ini, biarin aja sholat yang dengan sholat yang tidak benar itu. Nabi tidak menginterupsi, biarin dia nunggu sholat. Selesai sholat, maka sahabat itu menghampiri Nabi dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab salamnya, kemudian a'id, yaitu a'id fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, sholatlah kamu, sesungguhnya kamu tadi tidak dianggap sholat, tidak sholat. Artinya sholat yang tadi tidak sah karena tidak ada itminan, tidak ada tumakninah. Nah ini namanya dia disuruh mengulang sholat. Sholat lagi dengan model yang serupa dengan yang pertama tadi. Salam lagi, kemudian Nabi suruh dia
sholat lagi dan Nabi arahkan begini loh sholatnya. Dan setiap dari rukun-rukun sholat itu ada tumak ninah yang Nabi jelaskan. Maka orang yang sholat ya pada waktunya walaupun berjemaah dan dia ternyata nggak sah sholatnya karena mungkin rukun sholat atau kewajiban ditinggalkan, maka dia wajib untuk mengulang. Dia wajib untuk mengulang. Dan itu adalah tugas kita orang-orang dewasa di Masjid Muhsinin ini. Bukan hanya tugas DKM saja, tugas semua dari kita, orang-orang dewasa, bagi teman-teman atau adik-adik ya yang mungkin sebenarnya sudah akil balik, ada yang udah akil balik, ada yang menuju balik tapi belum, untuk dididik kalau soal bercanda itu disuruh ulang. Suruh ulang. Karena tadi nggak benar sholatnya. Ya. Nggak benar sholatnya, kecuali mungkin kalau misalnya ada yang memang dari segi akal mungkin agak kurang ya. Tapi sebagai pendidikan kita ajak untuk ulang sholatnya. Karena yang tadi tidak sah, biar ngerti ini anak-anak ini. Baik yang remaja ataupun yang di bawahnya. Diulang sholatnya. Kenapa? Karena sholat yang pertama tidak sah. Maka siapa yang mengajarkan anak-anak ya terutama ya. Ya teman-teman di sini para jemaah Masjid Muhsinin, maka dia itu menunaikan seperti sunnah Nabi SAW yang mengingatkan salah satu jemaah untuk ulang sholat karena tadi tidak tumanina, tidak benar sholatnya. Nah ini wajib untuk mengulang karena sholat pertama tidak sah. Kalau dia nggak mengulang dan telah diberitahu sholat pertama tidak sah, nggak mau mengulang, itu sama dengan dia nggak sholat, sama dengan dia tidak sholat. Begitu. Oke, itu namanya mengulang sholat pada waktunya. Mengulang sholat pada waktunya dengan sebab sholat pertama tidak sah. Entah karena mungkin karena belum mandi junub, padahal dia junub, atau karena berhadas kecil, atau karena ada najis di tubuhnya, atau seperti apa ya. Atau karena tidak menunaikan syarat sah atau rukun dalam sholat ya. Ada sebab lain mengulang sholat dan pada waktunya, ada sebab lain. Padahal sholat pertama itu sah-sah saja. Nah sebab lainnya apa? Bisa jadi karena melihat ada jemaah lain yang sholat di tempat lain, atau ada pihak lain yang sholat atau mau sholat di tempat lain, maka boleh dia sholat. Paham gak di sini? Ada jemaah atau pihak lain di tempat lain atau di musola lain, di masjid lain atau di rumah yang belum sholat atau yang sedang sholat dan dia ikutan, itu boleh mengulang sholatnya. Dan sholat yang kedua terhitung sunnah. Paham di sini coba? Contoh misalnya. Contoh nih. Antum sholat subuh di Masjid Muhsinin. Kemudian pas pulang antum dapetin istri antum belum sholat, maka kemudian antum jadi imam buat istri antum. Itu boleh selama tidak direncanakan, itu boleh. Selama enggak direncanakan itu boleh. Jadi aksidental aja, hal ini aksidental aja, bukan sesuatu yang di planning dari awal. Sebelum antum berangkat ke Masjid Muhsinin, antum bilang ke bini, kamu jangan sholat dulu, tunggu saya pulang dari masjid, nanti saya sholatin kamu. Saya sholat sama kamu gitu. Maksudnya saya imamin kamu gitu. Maka kalau di planning kayak gini, wallahu alam seperti nggak ada contohnya. Tapi kalau aksidental saja, pas pulang, oh istri belum sholat, ya udah sholat bareng yuk, biar maka ini boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan rutin kayak gitu, jangan disengaja, jangan dirutinkan. Kemudian seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, setelah beliau jadi makmum di masjid Nabi, kemudian beliau pulang ke daerahnya dan beliau menjadi imam untuk sholat yang sama, menjadi imam untuk sholat yang sama. Makmumnya sholat fardu, dianya sholat sunnah, ya sholat sunnah, tapi sholat yang sama dengan sholat makmumnya, begitu. Tapi niatin sunnah, begitu. Maka ini bisa seperti ini bisa. Mendapati jemaah lain sedang sholat di tempat lain itu juga bisa kita ikutan, bahkan dianjurkan untuk ikutan. Seperti misalnya, antum jemaah masjid lain dan di Masjid Muhsinin itu ada kajian ba'da maghrib. Antum sudah sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin misalnya, kemudian datang ke Masjid Muhsinin dan mendapatkan jemaah masih pada sholat maghrib, padahal antum sudah selesai sholat maghrib. Maka dianjurkan antum untuk ikutan sholat maghrib.
untuk ikutan sholat maghrib walaupun masbuk. Ikutan dengan niatan sholat maghrib tapi dalam rangka sholat kedua itu sunnah. Begitu juga dengan sholat subuh. Ya, jadi mendapati jemaah lain di masjid lain untuk sholat fardu, padahal dia udah sholat, maka dianjurkan untuk ikut juga, untuk ikut sholat bareng. Daripada nongkrong di depan, ya, ikutan sholat, nggak apa-apa, dinilai sunnah. Itu sebab lain. Ya, ada sebab lainnya mengulang sholat, padahal sholat pertama itu sah. Apa contoh lain? Apa sebab lain? Contohnya apa? Ada yang tahu nggak jemaah? Selain yang tadi, mengulang. Coba. Ada tadi ingat, tapi habis itu ada lupa lagi nih. Coba. Barusan 1 menit lalu Anda ingat di pikiran Anda, tapi lagi dipinjam oleh Ustadz Fawaz mungkin ingatan Anda. Coba ingetin coba. Ya, oke. Bukan jamak. Apa? Sedekah. Sedekah sholat. Maksudnya mendapati makmum sholat selesai, makmum datang, ada makmum yang datang dan belum sempat untuk sholat ikut berjamaah. Dan nggak ada yang masbuk gitu loh. Misalnya subuh masih muhsinin, baru selesai sholat subuh, nggak ada yang diri setelah selesai imam salam, selesai semua sholatnya. Artinya semua on time semua nih, alhamdulillah. Ada satu makmum, ya udah selesai lagi gitu kan. Maka kemudian boleh imam untuk menganjurkan gitu. Ayo monggo siapa yang mau sedekah untuk Pak Fulan. Ya jadi imam buat Pak Fulan atau Pak Fulan jadi imam buat dia. Pokoknya sholat bareng supaya dia dapat nilai jemaah secara amalan langsung. Sebenarnya udah dapat nilai jemaah, udah dapat pahala jemaah karena niatannya kan ke masjid jemaah. Kalau luput karena uzur dapat pahala jemaah juga sebenarnya. Cuman untuk melakukannya langsung itu kan lebih afdol. Maka kemudian satu jemaah, oke, ana gitu misalnya. Maka dia pun sholat bersama makmum yang belum sempat sholat berjemaah ini. Berarti kan volunteer ini dia kata Nabi SAW siapa yang mau sedekah, berarti dia sedekah gitu kan. Dia berarti mengulang sholat enggak? Mengulang sholatnya dan dia mendapatkan pahala sedekah sholatnya gitu. Begitu, seperti itu bisa. Namun itu ketika apa? Ketika enggak ada jemaah yang masbuk dan berdiri lagi. Kalau udah jemaah yang berdiri, ya dia boleh untuk jadikan jemaah yang berdiri lagi itu menjadi imam. Gitu, boleh ya. Itu mengulang sholat. Jadi ingat mengulang sholat itu ada di on time, di waktunya. Ada yang karena sholat pertama tidak sah. Namun ada juga yang sah sholat pertamanya hanya dengan sebab apa? Dengan sebab bertemu dengan jemaah lain yang sholat di tempat lain. Atau pihak lain yang mau sholat di tempat lain seperti istri di rumah. Atau ingin sedekah untuk sholat bareng dengannya gitu. Itu bisa seperti itu. Karena kadang-kadang kalau ke kajian, suatu kajian tertentu yang jauh, kemudian terlambat, imam udah selesai, makmum udah selesai, anak kadang-kadang mempick up satu ikhwan untuk jadi imam. Nah beberapa ikhwan ada yang belum ngerti hukum ini. Sehingga ketika anak minta, ayo pak, sholat lagi pak. Oh enggak, udah set. Enggak, sholat lagi mana? Enggak, set, udah set. Iya, sholat lagi, enggak ngerti dia, ya udahlah. Udah daripada kelamaan anak sholat sendiri akhir. Ada yang seperti itu. Ada yang menolak karena belum paham. Padahal kalau misalnya dia jadi imam, kalau tadi jadi imam, sekarang jadi imam buat anak, nggak apa-apa. Mungkin karena nggak enak pula jadi imamnya ustadz gitu. Mungkin lagi di mana. Nggak tahu nolak mungkin karena nggak paham aja. Jadi di sini harus paham bisa sholat untuk 2 kalinya. Menjadi volunteer untuk jemaah yang baru datang. Seperti itu bisa. Oke. Yang ketiga jamak. Macam sholat dari segi waktu penunaiannya, yang ketiga adalah jamak. Jamak ini tentu hanya untuk sholat fardu, zuhur dengan asar dan isya, maghrib dan isya. Jamak ini penunaiannya satunya on time, satunya bukan on time. Maka zuhur dijamak dengan asar, baik takdim atau ta'khir. Maghrib dijamak dengan isya, baik takdim atau ta'khir. Nah, jamak ini salah satu sholatnya itu pasti on time. Tapi salah satu lainnya itu bukan pada waktunya.
Kalau antum jamak takdim zuhur dan asar, berarti on time-nya zuhur. Yang bukan pada waktunya asar, diawalkan gitu kan. Kalau antum jamak takhir zuhur dan asar, berarti on time-nya adalah asar. Nah, zuhur ditertibkan di awal, maksudnya sebelum asar zuhur dulu, tapi bukan pada waktunya. Nah, ini bukan qadha namanya. Ini bukan qadha namanya. Ini namanya jamak. Ya, misalnya sholat zuhur di waktu asar karena ada niatan jamak, maka ini bukan qadha zuhurnya, bukan qadha, tetapi niatan apa? Jamak zuhur dan asar. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Nah, bagi orang yang pengen jamak takhir dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, diwajibkan untuk memiliki niatan di waktu sholat pertama untuk ditunda di waktu sholat kedua. Harus ada niatan di hatinya. Barang siapa yang tidak punya niatan di hatinya untuk jamak takhir, ya, barang siapa yang tidak punya niatan di hatinya untuk jamak takhir, terus dia di waktu sholat pertama dia nggak menunaikan sholat, maka dianggap dia telah meninggalkan sholat. Gimana bisa pahami ya coba? Gini, antum safar. Nah, kan ternyata zuhur asar, waktu zuhur asar itu masih ada di perjalanan. Berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus, waktu zuhur, oke. Antum gak ada niatan sholat sekarang. Gak ada pikiran buat sholat sekarang. Gampang lah. Karena merasa safar gitu. Gampang lah. Dan antum gak ada niatan ingin menjamak sholat zuhur nanti aja di waktu asar. Gak ada pikiran gitu. Tapi gampangin aja gitu. Ini banyak terjadi. Maka ya udah, jam 1 lewat, jam 2 siang lewat, masih aja di perjalanan atau masih ngapain gitu di jalanan. Jam 3 lewat, jam setengah 4 waktu asar. Dan antum gak ada pikiran untuk menjamak tadi. Baru pas waktu asar antum pikir, jamak lah. Enggak, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali antum dianggap telah meninggalkan sholat zuhur. Ya, meninggalkan sholat zuhur karena tidak ada niatan untuk menjamak sholat zuhur ke sholat asar. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali harus ada niatan atau keinginan, saya enggak mau sholat zuhur sekarang, nanti aja dijamak di waktu asar. Itu minimal ada kayak pikiran kayak gitulah gitu. Kalau nggak ada pikiran kayak gitu, terus ngelewatin gitu aja, maka dianggap meninggalkan sholat dan dosa besar. Lah terus gimana dong di waktu asar? Sementara saya belum sholat zuhur. Boleh nggak saya jamak zuhur dan asar di waktu asar? Maka bagi mazhab Syafi'i dan Hambali, karena antum tidak ada niatan dari waktu zuhur untuk menjamak di waktu asar, zuhur asar, antum dianggap meninggalkan sholat. Maka kalau antum menunaikan sholat zuhur di waktu asar, ini dianggap bukan jamak lagi, tetapi qadha. Gimana, paham gak? Maka niatan qadha bukan jamak. Apa niatan qadha? Berarti niatan qadha itu menunaikan sholat setelah lewat waktunya. Begitu ya. Seperti itu. Pun begitu dengan maghrib dan isya. Maghrib dan isya, ini perhatikan baik-baik itu maghrib dan isya nih. Bagi teman-teman yang mungkin kurang pulang kerja ya, baik driving sendiri atau mungkin dia di busway atau di mana, dan dia nggak sempat untuk sholat maghrib karena sangat padat di jalanan, tidak bisa menemukan tempat yang proper untuk sholat misalnya. Maka kalau dia memang merasa ini bakal susah ini sholat sini, nggak bisa saya sholat maghrib dimanapun ini, wajib baginya untuk apa? Ada niatan apa Pak? Menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya nanti. Begitu. Ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang ini terjadi secara insidental. Ya, yang biasanya kita bisa nemuin masjid maghrib. Kadang-kadang ada terjadi macet karena ada kecelakaan di mana gitu sehingga stuck gitu aja. Nggak bisa kita sholat. Nggak bisa benar-benar kita sholat. Ya, maka ini udah mau selesai lagi maghribnya misalnya. Maka dari waktu maghrib itu
mau dia jam 6:30 atau jam berapa, dia niatin, saya nggak mungkin nih sholat maghrib sekarang. Niatin, saya insya Allah jamak aja karena ada masyaqqah, ada kesulitan untuk sholat maghrib, saya ada kesulitan, maka boleh menjamak takhir sampai nanti waktu isya ketika udah sampai rumah atau nemuin masjid, maka jamak takhir. Jamak takhir, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Begitu, ya. Jadi jamak ini adalah menggabungkan atau mengkompromikan antara dua range sholat, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya, pada satu waktu yang terpilih, baik waktu awal maupun waktu kedua. Kalau waktu awal jelas gampang, sholat zuhur terus habis itu sholat asar. Kalau waktu kedua berarti di waktu awal harus ada niatan, sebelum selesai waktunya harus ada niatan untuk jamak takhir. Barang siapa yang tidak ada kepikiran atau niatan untuk jamak takhir, dia dianggap telah meninggalkan sholat dan telah dosa besar, telah melakukan dosa besar. Gitu. Ini yang biasa safar-safar ini harus paham hal-hal kayak gini. Terus kemudian setelah jamak yang kelima yaitu al-qadha. Al-qadha yaitu melakukan sholat, menunaikan sholat setelah lewat waktunya atau waktu jamaknya. Setelah lewat waktunya atau waktu jamaknya. Setelah lewat waktunya atau waktu jamaknya bagi yang menjamak. Pokoknya lewat waktunya lah gitu. Baik dengan uzur ataupun tanpa uzur. Baik dengan uzur ataupun tanpa uzur, maka diqadha. Maka ini semua adalah qadha. Dan qadha yang ini berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Qadha berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Walaupun perbincangan kita umumnya sholat fardu lebih primer, tapi sholat sunnah itu juga bisa diqadha, juga bisa diqadha. Nah, sholat fardu kita tahu 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, dan masing-masing memiliki waktu yang dibatasi. Kalau subuh misalnya sampai matahari terbit misalnya. Ya, matahari terbit misalnya itu jam 6:05 misalnya atau jam 6. Maka kalau antum sholat jam 6:10 itu berarti lewat waktunya, maka ini berarti qadha namanya. Antum sholat subuh jam 7 qadha namanya. Taib zuhur dari matahari tergelincir ke arah barat ya sampai bayangan benda itu seukuran dengan benda, maka ini waktu asar. Kalau antum sholat zuhur jam 4 sore berarti ini qadha namanya. Karena setelah lewat waktunya. Asar bayangan sepadan dengan bendanya sampai terbenam matahari. Antum melakukan sholat asar jam 6:30 malam, maka ini qadha namanya. Kemudian kalau antum melakukan sholat maghrib jam 8:30, namanya apa? Maghrib, sholat maghrib tapi jam 8 malam misalnya. Namanya apa? Namanya qadha. Qadha. Melakukan sholat isya jam 2:30 pagi. Ini namanya apa? Ada, bukan qadha. Kalau antum beruzur karena ketiduran, enggak dosa. Tapi kalau karena main PS, nambah-nambah terus, ya, baru selesai jam 2:30 baru sholat isya, sah enggak sholatnya? Sah sholat isyanya, tapi berdosa, gitu. Taib. Nah, jam 2:30 mau sholat isya, tapi antum tahajud dulu. Sah enggak tahajudnya? Ini enggak disebut tahajud, tapi disebut sholat malam iya, tapi bukan termasuk. Enggak boleh witir sebelum sholat isya. Enggak boleh witir sebelum sholat isya. Jadi kalau antum baru sholat isya jam 2:30, antum witir jam 1, maka enggak aci witirnya. Ya, witir hanya setelah sholat isya baru bisa witir. Witir itu yang ganjil itu loh, ya. Tapi kalau antum sholat isya tapi jam 6:30 pagi, maka ini qadha jelas. Tapi antum sholat isya, antum lupa kalau udah sholat, belum sholat isya, subuh, sholat subuh, lupa nih, zuhur, sholat zuhur, asar, sholat asar, baru ingat isya, tadi malam saya belum sholat isya, baru ingat jam 4:30 sore. Tapi jam 4:30 sore ini, kata Nabi SAW,
Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakraha. Siapa yang ketiduran akan suatu salat atau kelupaan akan suatu salat, maka hendaklah dia segera salat ketika waktunya. Ketika dia ingat, ketika dia ingat. Oke, dia salat Isya jam 4:30 sore besoknya. Ini namanya apa? Apakah ini ada jama', i'adah atau qadha? Namanya qadha. Oke, berarti antum sudah mastering, sudah menguasai 4 klasifikasi atau macam-macam solat dari tinjauan waktu penunaiannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Jelas, ayo Pak Nur, fadhol. Jamak atau qasar? Dia menjamak dan qasar atau jamak doang? Boleh aja, boleh. Nggak apa-apa. Dikiaskan dengan yang tadi, boleh. Ya, jadi dia musafir dan dia mau menjamak sholat, jamak takhir atau gimana. Terus kita sholat ulang tapi masih di waktunya, maka nggak apa-apa. Adapun kalau udah bukan waktunya kita sholat itu, maka nggak. Begitu. Ya boleh. Ada lagi? Ya betul. Terkait tadi Ustaz yang menjadikan makmum masbuk jadi imam itu kan boleh ya Ustaz. Nah kalau misalkan nih kita masuk ke dalam masjid terus ada orang lagi sholat tapi sholatnya itu dari awal sendiri gitu nggak jamaah. Terus kita tepuk dijadikan imam itu apakah boleh juga atau? Dia sholat dari awal sendiri nggak jamaah, maksudnya nggak jamaah apa maksudnya? Nggak jamaah maksudnya. Oh nggak berjamaah. Iya nggak berjamaah. Memang ada jamaah sebelumnya? Sebelumnya ada jamaah, cuma dia tuh misalkan gini, kita sholat zuhur jam 2 gitu, masuk ke dalam masjid ternyata ada satu orang bapak-bapak lagi sholat gitu sendirian dari awal, terus kita tepuk jadikan imam itu gimana? Nggak masalah sama sekali. Tidak disyaratkan untuk menjadi imam adalah mantan makmum, nggak ada syarat, bukan syarat. Dia orang lagi sholat sendiri terus kita tepuk jadi imam. Enggak apa-apa. Asal dia sholatnya emang sholat gitu loh, bukan dia terus dia pas ditepuk terus dia klarifikasi, maaf saya lagi training gitu misalnya. Saya mau alaf gitu. Ya kalau memang dia emang sholat benar ya apapun sholatnya dia, mau di tahiyatul masjid mau apa, kita bisa jadikan dia imam. Ini bagi ulama yang tidak mempersyaratkan persamaan niatan antara imam dan makmum, dan itu sahih. Niatan imam dan makmum tidak wajib sama. Baik dari segi kefarduan atau kesunahan nggak wajib sama. Baik dari segi jenis sholat tidak mesti sama. Dari segi jumlah rakaat sholat nggak mesti sama. Jadi nggak apa-apa. Random gitu, orang lagi sholat random kita tepuk nggak apa-apa. Tapi dengan konsiderasi kita tuh merasa persangkaan kuat kita, dia mau jadi imam. Adapun kalau antum tahu ini orang agak bahlul sedikit, kemudian dia kayaknya kurang, jangan ditunggu, nanti antum nggak sah juga sholatnya, kita nggak tahu dia gimana sah atau nggak sholatnya, begitu ya. Cuma ada suatu hal yang menarik ya, anak kemarin sempat sholat zuhur di daerah Ciganitri namanya, ngerti Ciganitri apa namanya? Daerah Ciganitri, Bandung. Itu ada kampus Persis ya. Anak anak kan mau menjamak sholat zuhur dan asar. Jadi setelah sholat zuhur, jarang-jarang nih ada sholat di masjid Ormas Persis gitu. Sholat zuhur, tapi sholat zuhur normal sholat zuhur. Nah, selesai sholat zuhur karena mau jamak nih. Sholat asar 4 rakaat gitu kan. Kan namanya jamak itu kan habis sholat pertama, ya habis itu sholat kedua gitu loh. Oke. Namanya jamak, Anda bangkit lagi kan, ternyata ada jemaah yang masbuk juga yang setelah imam salam mereka bangkit gitu. Nah pas ini pada bangkit, itu jemaahnya masih mahasiswa kan ini kampus gitu. Itu pada mundur gitu, langsung ada jadi jemaah gitu. Paham nggak maksud Anda? Anda jelasinnya juga bingung loh. Saking uniknya ini. Jadi
kan selesai nih sholat zuhur, semua selesai jemaah. Ada yang masbuk, kisaran misal 5 orang. 5 orang ini satu mazhab mereka ini. Ya, mazhabnya sama dengan mazhab Persis. Nah, 5 ini kan diri ya. Terus langsung satu imam otomatis gitu loh, nggak manual. Kalau kita kan biasanya pakai manual gitu kan, ini otomatis gitu, blok gitu. Dan 4-4-nya langsung mundur, ini jadi imam. Anak, langsung iya, jadi kayak MLM langsung multi level berjamaah gitu aja. Jadi anak ini maaf aja ya, bukan gimana lucu juga, masya Allah gitu. Anak ikutan ketika itu nggak mikir hal seperti ini kan. Anak ikutan karena anak butuh sholat asar dan ini ada imam nih, pas banget nih, ya udah anak sholat, Allah ikutan. Ternyata imam yang ini masbuk cuma 1 rakaat. 1 rakaat dia selesai, assalamualaikum warahmatullahi, anak kan diri, mereka ini kok langsung pergi gitu aja. Imam nggak zikir gitu, si imam yang baru nih malah nggak zikir, malah langsung pergi. Ternyata pergi karena apa? 1 maju. Loh, kok otomatis gitu? 1 maju otomatis. Terpisah kan, 1 ini nggak ada space gituan. Nih 2 anak atau 3 orang lagi mahasiswa sholat. Anak memisahkan diri dong, karena kan anak udah selesai sama imam pertama tadi. Tapi ini secara otomatis maju. Nah mereka ternyata berimamkan ini, anak memisahkan diri. Di sini anak ngerasa kesepian. Ya maksudnya di sini anak ngerasa, loh, oh begini ya, masya Allah ya, gitu kan? Gimana? Ya nggak tahu. Kalau kita tanya mereka ini, teman-teman ini kita tanya, mereka dalilnya masih umum. Dalilnya adalah dalil fadilah sholat berjamaah. Cuma betul sholat berjamaah ada fadilahnya. Tapi mekanisme seperti ini tuh butuh dalil khusus gitu loh. Yaitu automatic imam gitu loh. Atau multi level keimaman gitu. Itu butuh apa? Dalil khusus gitu loh. Enggak serta-merta langsung otomatis. Di zaman Nabi pasti ada yang masbuk. Tapi kok Anda nggak tahu, mungkin karena Anda juga kurang ilmunya atau gimana. Ada nggak riwayat khusus yang memang mengotomatiskan jadi imam? Nanti ini imam yang ini ternyata lebih sedikit sholatnya, masbuknya terus selesai, ada lagi nanti maju. Jadi bisa sampai dalam 1 kali sholat itu 4 imam bergantian itu. Masya Allah. Ya. Nah tapi Anda nggak mau nyari ribut ketika itu, Anda selesai sholat, Anda namanya musafir. Ya, apalagi Anda kan rakaat 4, mereka kan nggak sampai 4 karena masbuk semua, selesai ya udah. Oh kayak gini ya, Masya Allah ya. Soal sah sholatnya. Kalau bilang sah sholatnya. Tidak masalah dari keabsahan fikih, sah sholatnya. Tapi tata cara, kaifiyah, mekanisme seperti itu memang butuh dalil gitu loh. Tapi itu tidak mencederai keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah insya Allah. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi teman? Cuma Pak Fafik. Takdim sama jamak takhir adakah? Maksudnya lebih utama gitu. Agak, kalau jamak takdim dan takhir itu sifatnya situasional. Dia kondisional orangnya. Kalau mau kembali ke utama, tentu kalau bukan situasional, kembali ke basicnya, tentu menyegerakan segala sholat lebih afdol. Untuk lebih menenteramkan. Tetapi kan orang beda-beda. Kalau emang situasinya bahwasanya kondisi sholat pertama itu kurang nyaman baginya, maka lebih afdol dia takhir. Itu disituasiin aja, mana yang lebih afdol, orang ini lebih mengenalnya. Namun kalau mau lebih ke basic, tentu menyegerakan suatu amalan itu asalnya lebih afdol. Kalau dia merasa, daripada nanti mendingan sekarang, mungkin lebih afdol. Tapi kalau dia merasa, mungkin lebih tenang nanti kali ya, gitu, maka mungkin nanti lebih afdol. Kalau ana sih, ya Anda nggak bisa lebih, kalau Anda umumnya lebih awal lebih afdol, jamak takdim lebih menenteramkan gitu. Jadi kayak nggak punya PR berikutnya gitu. Cuman jangan membebani diri ketika memang di waktu pertama itu sangat berat, ya maka silahkan di waktu kedua, begitu. Allah. Ya, betul. Sholat berjamaah berkali-kali itu hanya untuk di musola atau masjid yang seperti di rest area gitu tadi.
boleh membuat jamaah lagi ketika sudah selesai jamaah yang pertama yang on time, yang pertama. Kemudian setelah selesai ada yang masuk lagi rombongan boleh mendirikan lagi sholat berjamaah lagi gitu. Tapi kalau masjid-masjid jami seperti di perumahan gitu yang bukan tempat singgah seperti rest area gitu. Anda pernah dengar itu sholat jamaah yang pertama saja yang dimaksud berjamaah. Yang keduanya ya tidak perlu berjamaah, cukup sendiri-sendiri gitu. Gimana? Itu emang benar, itu sahih ada riwayat tentang itu. Tetapi itu ketika apa? Itu sesuai dengan perizinan imam. Kalau imam tidak mengizinkan, ya imam punya hak untuk menyetop jemaah yang bakal jadi jemaah. Perjemaahan berikutnya imam berhak menyetop. Seperti itu Ustaz Fawaz. Misalnya ada jemaah baru, masbuk atau orang yang baru gitu datang, boleh, afwan nggak boleh sholat berjamaah di sini gitu. Apa nggak boleh sholat kedua nggak boleh sini, gitu. Boleh, mungkin bisa latihan untuk melatih keberanian gitu loh, kenekatan mungkin bisa, ya. Itu hak imam juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kembali ke uruf atau ke bagaimana kebiasaan imam-imam di masjid manapun sekarang, itu susah untuk dicegah. Rata-rata imam juga nggak nyegah, biarin aja. Biarin aja mungkin karena nggak tahu ilmunya atau mungkin karena merasa udahlah susah dicegah, masa dicegah nanti terjadi fitnah. Maka ya Allah alam nggak apa-apa dia kalau misalnya di masjid-masjid seperti ini dan ternyata imamnya membolehkan atau tidak mencegah, nggak masalah insya Allah. Dan kita yang sudah tahu ini, misalkan di masjid ini misalkan kita terlambat tapi bertiga lebih dari satu lah. Sebaiknya berjamaah lagi atau sendiri-sendiri aja? Itu dikembalikan kepada kebiasaan yang dia tahu tentang masjid ini. Kalau dia tahu di masjid ini udah biasa, hal kayak gini tuh lumrah aja, ya nggak apa-apa. Dia lebih afdol untuk berjamaah. Nah bikin jemaah gitu. Tapi kalau dia masih asing dan dia merasa jangan-jangan di sini nggak boleh nih punya jemaah baru dan bakal diliatin orang gitu, maka lebih afdol sendiri. Ada beberapa masjid yang atmosfernya itu kalau kita bikin jemaah baru nggak enak dilihat warga, udah sendiri aja gitu. Tapi umumnya Indonesia tuh nggak gitu-gitu amat sih, rata-rata ada gitu. Nah ada satu, tapi azan dulu, anak nanti ngisain sesuatu lah. Ada nanti insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar Allah. La ilaha illallah. Oke, suatu ketika Anda pengen ke daerah Sukabumi bersama para ikhwan gitu, kita safar mungkin sekitar 2 mobil atau sekitar itu lah. Nah, beberapa ikhwan ini mereka kita berangkat jam 12:30 pagi atau jam sekitar itulah 2 mobil. Nah, beberapa ikhwan ini mengikuti pandangan subuh kita itu terlalu cepat sehingga harus diakhirkan gitu. Nah, kemudian tiba waktu subuh, kita ke masjid suatu daerah di kampung di Sukabumi lah. Dia udah masuk Cibadak, masuk jauh lagi gitu, nah, jauh ya. Udah banyak hutan-hutan lah gitu. Tapi ada masjid, kemudian ada masjid warga gitu. Kita sholat di masjid pinggir jalan. Di situ ana dan beberapa ikhwan sholat ikut dengan jemaah yang ada di situ, ya. Dan ana nggak tahu kalau misalnya beberapa ikhwan lainnya ini tetap mereka duduk-duduk di teras, belum mulai sholat gitu. Padahal jemaah sudah ada. Ana nggak tahu itu. Baru setelah selesai zikir, ana keluar loh, pada belum sholat ternyata gitu. Nah, kan banyak juga di kampung habis subuh ada beberapa jemaah kampung yang memang megang toa masjid atau apa gitu untuk zikir pagi gitu loh versi mereka. Nah, mulailah kemudian beberapa ikhwan ini sekitar 7 atau sekitar itu sholatlah berjamaah subuh di situ. Ya, sekitar mungkin 20 menit setelah kami selesai sholat subuh. Nah, di situ ada pelajaran. Kadang masjid-masjid walaupun kampung pun itu nggak masalah ada jemaah baru gitu loh. Cuma ketika ini jemaah baru mulai sholat, padahal tadi pas mereka lagi sholat, itu sebagian dari kita malah nggak ikutan sholat. Ini kan membawa fitnah baru gitu loh. Ini lebih berat lagi fitnahnya nanti dibandingkan dengan membuat jemaah setelah ada jemaah pertama. Nah begitu. Jadi makanya dari kapanpun sampai sekarang pun ketika ditanya apakah sholat subuh kita kecepatan, bilang antum masih aja mikir kayak gitu. Itu udah permasalahan yang seandainya itu kebenaran, pasti Allah akan menjadikan umumnya kaum muslimin ikut kebenaran itu. Gak mungkin Allah mendiamkan umumnya kaum muslimin hancur subuhnya gara-gara nggak tepat waktu. Enggak. Seandainya subuhnya kita semua salah waktunya, pasti Allah tolong kaum muslimin untuk dapat hidayah supaya kita semua ikut dengan pendapat itu. Tapi kan sampai sekarang ternyata Allah nggak membebani kita untuk itu. Udah ikut apa jemaah kaum muslimin pada umumnya, ya, begitu. Ya seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Jemaah, Mbak, Pak Adik. Nah. Jadi jam 2 di mana? Mas Arya. Ya, terus mau sholatnya di mana? Sholat di rest area di jamak nih. Jamak qashar, zuhur asar. Oke. Dan sudah ada pikiran sampai rumah pasti udah asar lah gitu, jam 4 gitu ya sampai rumah gitu. Oke. Dia boleh sholat jamak dan qashar sekaligus boleh dia di rest area 1:30 atau jam 2 itu.
Nanti kita udah sampai rumah jam 4, udah nggak wajib sholat lagi. Gimana kalau dia mau mengulang sholat, boleh atau enggak? Ya boleh, tapi sholat asarnya doang. Dan ngulangnya 4 rakaat, enggak 2 rakaat lah. Mulai 4 rakaat gitu. Boleh. Mengulang sholat wajib diperbolehkan, tapi tidak dirutinkan gitu. Sesekali aja boleh. Gitu ya. Kalau misalnya dia di Bandung atau di rest area masih jam 2-an siang, terus dia niatin, nanti aja pas udah sampai rumah. Pas udah sampai rumah, sholat jamak takhir. Udah sampai wahana jamak takhir. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Tapi enggak boleh qasar karena udah sampai rumah. Jamak boleh, qasar enggak boleh. Yang penting dia udah ada niatan dari waktu zuhur bakal jamak takhir di rumah. Maka di rumah dia sholat zuhur 4 rakaat, dia sholat asar 4 rakaat. Begitu. Nggak boleh dikosor karena udah sampai area. Tapi gimana kalau sampai di wahana ini pas banget di Muhsinin lagi pada sholat asar? Itu gimana? Maka jawabannya dia wudu terus habis itu dia sholat asar dulu 4 rakaat walaupun masbuk. Habis itu baru dia sholat zuhur 4 rakaat. Nah ini namanya qadha atau jamak. Namanya jamak kalau dia udah ada niatan untuk jamak takhir di waktu asar. Begitu. Dianjurkan ikut sholat lagi. Dianjurkan, tapi nggak wajib. Dianjurkan ikut sholat lagi. Begitu. Oke. Clear lah insya Allah. Ada lagi jemaah yang mau bertanya? Kalau kita nggak boleh sholat tersebut kita niatkan sholat zuhur ya Tan. Jadi asarnya yang sendiri nanti. Jadi ya ada ulama membolehkan seperti itu. Ada ulama boleh. Tapi lebih afdal dia sesuai aja dengan bagaimana konteks niatan imam dan makmum, seragamin aja. Iya, boleh. Dia boleh niatan zuhur duluan, kemudian baru asar. Ya, tapi kalau Anda lebih milih dia niatan sesuai dengan konteks sholat jemaah ketika itu. Seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya dia, misal ini kasus lain. Dia baru sampai rumah, baru udah niatan jamaah akhir. Dia baru sampai rumah, qadarullah 10 menit menjelang maghrib. Kalau 10 menit menjelang maghrib, maka wajib mendahulukan asar. Wajib mendahulukan niatan asar karena kewajiban on time lebih didahulukan daripada kewajiban penertiban. Maka dia wajib asar dulu karena masih on time nih. Zuhur habis itu dia lakukan. Gitu. Entah itu niatan qadha atau jamak, pokoknya lakukan zuhur gitu setelah itu. Begitu. Sebelum qomat gitu, kita datang sebelum qomat kita dahulukan misalkan maghrib gitu, azan isya gitu, menunggu qomat azan isya. Nah masih ada jeda kan, kita bisa sholat dulu maghribnya dulu. Iya di antara azan dan iqamah 3 rakaat, iya bisa. Maghrib dulu sendiri baru ikut gitu ya. 3 rakaat selesai terus qomat kan, ya udah lanjut gitu. Yang belum bisa Anda jawab adalah ketika dia sholat maghrib baru 1 rakaat qomat. Mungkin karena yang qomat ini tahu antum kayak sholat maghrib nih, gitu kan? Gue kerjain loh, gitu kan? Nah terus habis itu qomat. Nah di sini Anda nggak tahu deh, apakah di cancel sholat maghribnya terus menuju sholat jemaah atau dilanjutin sholat maghribnya? Karena apa? Karena ini fardu ya, sholat maghrib fardu. Anda belum bisa jawab kok yang ini. Ya sebaiknya kalau dia lihat timer 1 menit lagi, ya udahlah, dia ikut sholat isya'nya aja sama jemaah, gitu. Ya. Oke,
seperti udah selesai, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.